situ dijadikan panitia-panitia kecil di setiap RW gitu. Jadi mereka siap melayani para tamu-tamu yang akan berkunjung ke Desa Olean ya, termasuk para tamu yang bermalam di Olean seperti yang kemarin sudah dilaksanakan selama 3 hari. Insya Allah masyarakat Desa Olean sudah siap. Berarti nanti kan memang akan ada yang menginap di sini banyak ya Pak ya? Ya. Apa Pak yang menarik dari Desa Olean yang kira-kira bisa membuat peserta temu inklusi itu penasaran gitu kira-kira Pak? Ya, jadi setelah sukses launching tadi, sekarang kita berkunjung ke Desa Olean. Ini tepatnya di apa ini Pak namanya Pak? Aula KK26. Nah, saya di sini bersama dengan Pak Kepala Desa, Pak Ansori. Ya. Kalau di sini dipanggilnya Pak Tenggi ya Pak ya? Pak Tenggi. Pak Tenggi. Kemudian ada Mbak Kuni, ada Mbak Nina dari Inklusi, ada Mbak Eta dari Inklusi juga. Oh, Mbak Endah atau Mbak Eta. Oke. Nah, kita mau tanya nih ke Pak Kades, Pak. Iya. Gimana Pak persiapan menuju Temu Inklusi 2023 yang sudah dilakukan di Desa Olean? Sudah ada apa saja Pak yang dipersiapkan? Ya. Masyarakat Olean ya sudah mempersiapkan sejak 2019 kemarin. Toh terlepas dari mau dijadikan tuan rumah atau tidak ya, karena Desa Inklusi adalah bagian dari kegiatan yang direncanakan, yang dituangkan di LPJMdes Desa gitu. Sehingga apapun itu adalah kewajiban masyarakat desa ya, yang ikut serta merencanakan pembangunan yang inklusif di situ sifatnya. Ya, kalau masyarakat tentunya sudah siap semua, lahir batin sudah siap. Kemudian kesiapan-kesiapan itu juga sampai mengerucut ke tingkat RW. Di RW itu kami siapkan kelompok-kelompok masyarakat. Kami beri nama dengan kawasan cipta lingkungan kelompok itu. Di setiap kawasan itu menciptakan sesuatu yang bersifat inovatif, yang berakar dari kearifan lokal itu. Jadi setiap kawasan cipta lingkungan wajib ada satu produk unggulan, termasuk di situ dijadikan panitia-panitia kecil di setiap RW gitu. Jadi mereka siap melayani para tamu-tamu yang akan berkunjung ke Desa Olean ya, termasuk para tamu yang bermalam di Olean seperti yang kemarin sudah dilaksanakan selama 3 hari. Insya Allah masyarakat Desa Olean sudah siap. Berarti nanti kan memang akan ada yang menginap di sini banyak ya Pak ya? Ya. Apa Pak yang menarik dari Desa Olean yang kira-kira bisa membuat peserta temu inklusi itu penasaran gitu kira-kira Pak? Karena di Desa Olean ini ada dusun adat itu ya, dusun KK26 yang tidak bisa lebih gitu. Bukan tidak boleh, tapi memang tidak bisa. Tidak bisa lebih dari 26 kakak memang seperti itu. Kemudian ada beberapa destinasi yang lain itu, tapi cuma yang kami garap bersama masyarakat itu di Dusun KK26 itu. Kan di Dusun KK26 ini adalah pusat sentra kegiatan ya dari beberapa segmen. Di KK26 ini ada 3 segmen ini. Segmen yang pertama melestarikan budaya ya, yang areanya di kawasan warga KK26. Kemudian segmen yang kedua ada segmen pengenalan lingkungan di alas itu. Ada alas KK26. Alas, hutan? Ya, hutan. Okay. Kemudian segmen yang ketiga itu segmen edukasi ya, yang bertempat di Aula KK26 ini. Aula KK26 ini konsepnya PPKM,
pusat pemberdayaan komunitas masyarakat gitu. Jadi setiap komunitas manapun ya, berasal dari daerah manapun, ketika mau mengadakan event, kegiatan dan lain sebagainya, itu boleh berkegiatan di sini secara gratis itu. Wah, Ini gratis, Pak? Ya, ini adalah salah satu bentuk dukungan ya atas program-program pemerintah daerah ke atas itu. Yang terima kasih. Yang di situ juga ada bentuk ya bahwa desa inklusi tidak hanya bisa melayani dan memberikan hak-haknya, tapi memberikan sesuatu yang bersifat positif ya, yang tidak memilah dan memilih komunitas dari manapun saja itu. Kemudian di sini ada kegiatan sekolah alam itu, namanya Taman Alam Olean itu. Taman Alam Olean ini memberikan ruang ya kepada anak-anak difabel gitu, kepada anak-anak yang putus sekolah, kepada anak-anak yang pang, kepada anak jalanan dan lain sebagainya. Mereka dididik, dibina di sini, diarahkan sesuai dengan bakat kemampuannya masing-masing. Sehingga kedepannya mereka-mereka itu juga mempunyai hak menentukan, ya, memilih dan merencanakan untuk pembangunan di desanya masing-masing. Karena yang bersekolah di sini ya atau yang belajar di sini itu tidak hanya masyarakat Olean, tapi masyarakat di luar desa Olean pun boleh gitu. Alhamdulillah kemarin ada pesertanya dari Kelurahan Dawan, kemudian ada dari Curah Jeruh gitu kan ya. Kami menginginkan ke depannya bahwa tempat ini adalah pusat edukasi yang inklusif gitu. Bahkan kami merencanakan tahun 2023 ini ya, mudah-mudahan anggaran desa ini mampu ya. Kami akan bikin konseling inklusi gitu, di setiap kawasan cipta lingkungan, di setiap RW itu ya. Karena target ada perbub ya untuk menangani tentang stunting gitu kan dia. Ya kan. Tapi kami menginginkan tidak hanya stunting yang ditangani, tapi semua, baik bidang kesehatan, pendidikan, budaya, ekonomi kreatif dan sebagainya. Itu masyarakat bermusyawarah, merencanakan dan juga melaksanakan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan masyarakat di situ sesuai dengan lingkungan di masing-masing lingkungannya. Ya, ya. Jadi inklusi sudah diterjemahkan menjadi apa namanya hal yang lebih luas ya Pak ya, bukan betul. Hanya sekedar supaya teman-teman difabel itu bisa terlibat begitu ya, tapi betul-betul melintasi banyak sektor, banyak isu, banyak kelompok masyarakat dan komunitas gitu ya. Mana Mas Rohmanu? Mas, masuk screen dong, coba diceritakan apa namanya yang sudah di pendampingan atau apa yang sudah dilakukan bersama dengan teman-teman PPDIS dan Desa Olean untuk mendukung persiapan ini. Ini ketua panitia ini. Ya, sebenarnya yang harus banyak cerita Mbak Lulu ya. Mbak Lulu nggak ada di sini. Kegiatan yang sudah dilakukan tentu koordinasi dengan pemerintah Desa Olean beberapa waktu lalu terkait persiapan untuk temu inklusi ini dan memetakan, termasuk menyampaikan tentang rumah-rumah yang akan digunakan untuk kegiatan temu inklusi, termasuk kriterianya seperti apa, itu sudah kita sampaikan. Misalnya rumah tidak harus direnovasi secara total untuk kegiatan ini, tapi rumah yang sudah ada mungkin perlu modifikasi yang bisa dilakukan, misalnya untuk sedikit tambahan pelengsengan mungkin kalau memungkinkan. Kalau enggak nanti ada dari panitia akan memberikan panduan untuk misalnya toiletnya belum akses ya, ada tambahan
toilet portable yang bisa dipasang di sana. Itu sudah kita sampaikan ke pemerintah desa, terutama dengan Pak Tenggi. Dan kebetulan kemarin kita mau bawa contoh tetapi kelupaan Mas Joni. Jadi sebenarnya memungkinkan mobilnya besar kita akan bawa contoh satu, tapi kelupaan. Semoga kunjungan berikutnya kita akan bawa itu. Tetapi modifikasi yang untuk toilet akses itu, toilet portable itu nanti kalau memungkinkan ya kita akan bawa. Tapi hitung-hitungan juga dengan biaya yang membawa ke sana atau membuat di sini agar kalau pakai truk bisa bawa banyak. Pakai truk bisa bawa banyak Mas Jody. Ya. Saya kira kami terima kasih lah sambutan dari pemerintah Desa Olean cukup luar biasa dengan diketuai Pak Mansur ya, Kiai Mansur, Pak Haji Mansur itu mantan polisi ya, mantan polisi dan cukup tegas. Jadi sudah ada panitia. Sudah ada panitia lokal ya. Sudah terbentuk. Bulan 5 kemarin sudah kami bentuk. Jadi kita sempat ketemu dengan panitia lokal dan kesiapannya. Dan kebetulan kemarin waktu itu rapat telat karena harus jam 7 tepat kita harus belum sampai ke sini. Jadi sempat kalau ini tepat waktu ya semuanya tepat waktu. Sindir Pak Ketua. Tapi nanti. Dan saya kira memang ada 2 desa ya Pak Tenggi ya yang untuk akan nanti ke kegiatan temu inklusi terutama untuk penginapan. Walaupun pusat kegiatan ada di Olean tetapi tempat penginapan akan melebar ke desa sebelah ya Pak. Yeah. Ke desa sebelah. Kalau yang sudah disiapkan ya 50 lebih, 50 rumah lebih ya. Oke. Kemarin kegiatannya kan dari 56 anggota ya, dari 56 peserta ya. Disepakati ada 15 rumah yang ditempati. Oh, yang untuk sekarang ini ya. Ya tapi kalau yang besok itu tadi 50 lebih itu. Ya kita targetkan 500-an Mas Joni, 500 yang menginap di Olean dan desa sebelah itu. Jadi nanti rata-rata rumah ada yang 3, ada yang 4 dan saat ini sudah dicoba untuk kegiatan PPD untuk kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas itu teman-teman menginap di desa. Nah ini hasil dari teman-teman menginap ini nanti akan kita evaluasi bersama teman-teman PPD kira-kira seperti apa kemarin menginap di sini. Katanya Santosati teman-teman senang menginap di rumah penduduk di Olean ini. Masyarakatnya ramah dan sebagainya. Sebenarnya agak juga ya mohon maaf ya mengaplikasikan inklusi itu ketika ada kegiatan yang bersentuhan dengan kegiatan-kegiatan apalagi dengan ada nilai profitnya di situ ya, termasuk homestay-nya ya yang akan ditempati ya. Kalau melihat sisi ekonomisnya ya seakan-akan kami tidak akan memberikan ruang ya atau waktu ya kepada desa yang lain. Tapi karena tuntutan kita harus inklusi ya, kita harus legowo memberikan kesempatan bagi desa-desa yang lain. Ini adalah salah satu bentuk sifat inklusi yang saya tangkap kira-kira seperti itu. Bahkan inklusi itu seirama dengan konsep-konsep syariat agama itu ya. Kami memahami bahwa ketika ada sifat dendam, iri, dengki, ya, sombong dan lain sebagainya, itu ketika menempel ya sifat-sifat itu berarti kita ini masih belum inklusif secara utuh gitu kan ya. Jadi inklusi ini sangat luar biasa sekali ketika memang betul-betul menjadi pemahaman yang memang harus dimiliki oleh setiap masyarakat. Ya. Keren. Ya Pak Kades sudah keren. Bukan hanya orangnya yang keren ya. Nah kita juga ada mungkin Mbak Nina atau baru makan. Berarti siapa ya? Mbak Kuni deh, Mbak Kuni. Mungkin Mbak Kuni kan punya pengalaman juga ya mengorganisir temu inklusi sebelum ini ya. Di mana? Di
Gunung Kidul, kemudian Kulon Progo gitu. Mungkin bisa cerita Mbak. Wah, luar Apa biasa namanya? sekali ini. Apa kira-kira Mbak yang dari pengalaman dari Kulon Progo dan Gunung Kidul yang bisa ditularkan di sini supaya nanti penyelenggaraannya bisa lebih sukses gitu? Ya, Pak Joni, terima kasih. Jadi memang saat ini kan temu inklusi yang kelima ya. Sebelumnya ada temu inklusi yang pertama di Sendang Tirto, yang kedua di Sidoarjo Rendah Kulon Progo, kemudian ketiganya kami ada di Pelembutan Gunung Kidul, dan keempatnya itu di Makassar, namun kemudian dirubah jadi online, dan sekarang yang kelima. Nah, memang saya lebih banyak ikut di temu inklusi yang kedua, ketiga, keempat begitu. Hal yang memang menjadi pembelajaran pertama kemudian terkait dari masyarakat, karena kita akan live in di warga. Di awal memang ada pengalaman bahwa Bapak Ibu yang punya rumah itu takut ketika ada difabel yang akan menginap begitu. Mereka membayangkan bahwa misalnya seperti saya polio 2 kaki yang kemudian kehidupan sehari-harinya pakai kursi roda. Mereka membayangkan ketika saya tinggal di rumah warga begitu, warga membayangkan bagaimana harus bersikap, bagaimana ketika mau ke belakang, bagaimana ketika membutuhkan sesuatu dari seorang difabel. Apakah mereka yakin bisa melakukan? Jadi memang itu yang kemudian kita lakukan, kita buktikan bahwa kemudian banyak teman-teman difabel yang tinggal di warga, dan tentunya kita persiapannya adalah mendiskusikan, mengasesmen apa yang menjadi kebutuhan teman-teman. Jadi ketika nanti difabelnya difabel fisik yang butuh aksesibilitas, kita akan cari lokasi yang lebih memungkinkan untuk mereka bisa berdaya di tempat tersebut. Kemudian ketika kita memiliki anggota adalah teman-teman netra. Nah, ketika teman-teman netra ini bukan aksesibilitas fisik, tapi lebih kepada mungkin ada yang mendampingi begitu. Nah, itu juga kita diskusikan, dan bahkan ketika kita ada teman-teman tuli yang mereka juga menjadi peserta temu inklusi, kita juga harus siapkan bagaimana mengorganisir teman-teman tuli. Karena teman-teman tuli ini pada dasarnya mereka tidak mau berpisah dengan yang lainnya. Betul. Nah, pernah kita mencoba begitu, pengen mengkombinasi begitu, satunya tuli satu bukan, tapi ternyata justru mereka lebih nyaman ada di suatu tempat yang bersama dan ada JBI atau juru bahasa isyarat itu tentunya itu di satu lokasi. Tapi di sisi lain memang kesiapan dari kepanitiaan ini harus secara konsisten disiapkan agar trik-triknya di setiap tahap itu sudah sampai apa itu harus bisa diikuti dan bisa saling mengkoordinir, sehingga ketika belum sampai ke hari hanya itu ketahuan yang belum kita siapkan apa begitu. Nah, tentunya itu ada evaluasi di persiapannya Bapak. Jadi sebelum sampai ke hari hanya harus ada track sampai apa gitu, sehingga di hari hanya benar-benar sudah siap dari segala sisi, terkait juga pendampingan untuk teman-teman difabel yang memang notabene mungkin belum pernah kesini, sehingga butuh banyak informasi yang harus disiapkan gitu. Mungkin sekilas itu Pak Joni. Bahkan Mas Joni terkait mungkin memang harus dipikirkan ini Pak Kades, bahwa kita tahu mungkin peserta temu inklusi kan nanti akan kita berharap banyak sekali, dan jalannya kalau kita lihat kan satu arah untuk arah, dari simpangan itu memang agak susah. Jadi memang perlu nanti cara agar tidak macet di tengah jalan, semuanya nggak bisa jalan, akhirnya berhenti di itu. Jadi pengaturan lalu lintas jalur. Misalnya pusat kegiatan tadi kemarin Mbak Lulu kalau salah Sarasean ada di sini ya, Sarasean pembukaan Sarasean malam itu ada di sini. Tentu peserta itu kan akan datang terus ya. Mobil tentu transportasi tidak bisa lagi balik ke sebelah kanan, tapi mungkin memutar ke sana sedikit, satu arah nanti satu arah, sehingga kerutan itu tidak terjadi. Di hari kedua tentu seminar nasional kan akan membawa peserta ke kabupaten atau ke tempat yang lain. Itu
harus nanti dipetakan kira-kira misalnya di Pedukuhan A bisa lewat kemana, dan itu saya kira transportasi itu yang kadang-kadang yang paling perlu diatur lah itu. Dan ke beberapa titik biasanya kemacetan sudah nggak bisa terurai kadang-kadang gitu. Apalagi ketika selesai kegiatan harus pulang ke rumah masing-masing, mobilnya pada datang semua, itu sudah itu kayak gitu Pak. Jadi mungkin nanti kami juga akan membantu untuk agar dengan tim lokal, dengan panitia lokal yang terutama yang transportasi. Kemarin sih kalau nggak salah dari Dinas Perhubungan Pemkab Situbondo sudah akan membantu. Tentu kendaraan yang sangat besar, mungkin diupayakan tidak akan bisa ke sini. Kalau ke sini nanti macet semua, takutnya itu. Jadi mungkin pengaturannya, dan kalau titik-titik pedukuhannya kan sudah kelihatan di daerah mana. Dan kami juga di websitenya Temu Inklusi itu Pak Kades, kita juga kemarin sudah mengirim beberapa map titik lokasi rumah. Jadi sudah ada di web itu, sudah ada beberapa rumah sudah ke di titik itu sudah ada. Jadi rumahnya siapa itu sudah kita masukkan dalam web gitu. Jadi sekarang ini tahap persiapan itu masih terus dilakukan sampai 5 bulan ke depan. Sudah mulai ada 50-an lebih rumah-rumah yang akan menjadi tempat live-in, transportasi mulai diatur, aksesibilitas juga sudah terus berjalan gitu ya Pak ya. Terus berproses, terus berjalan. Sehingga teman-teman silahkan untuk mulai mendaftar. Tadi Mas Romanu sudah sampaikan ada websitenya, http://temuinklusi.sigap.or.id/2023. Silahkan teman-teman mendaftar. Nah, Pak Kades, mungkin sebelum kita akhiri ada pesan yang mengajak teman-teman untuk bisa hadir ke Olean, ke Situbondo untuk bergabung di Temu Inklusi. Silahkan. Kami harapkan pada semua teman-teman ayo kita datangi kita kunjungi kegiatan Temu Inklusi Nasional, bahwa Temu Inklusi Nasional ini adalah tempat berkumpulnya kita musyawarah kita diskusi kemudian bagaimana kita agar bisa mengaplikasikan kegiatan sehari-hari. Nah, tanpa itu semua insya Allah tidak akan bisa paham dan tidak bisa akan tahu seperti apa nantinya. Dan jangan khawatir, kami siapkan homestay masyarakat Desa Olean yang ramah, kemudian sopan, suka menolong. Memang seperti itu ciri khasnya masyarakat Desa Olean. Kira-kira itu saja. Baik, terima kasih Pak Kades. Terima kasih teman-teman. Semoga 5 bulan ke depan kita bisa mempersiapkan dengan baik dan Temu Inklusi bisa sukses. Amin. Oke. Salam Olean unggul. Oh iya, belum. Ambil lagi. Gimana salamnya, Pak? Olean unggul. Olean nemu pui. Iya unggul. Terima kasih.